Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, setiap manusia yang diberi nyawa oleh Allah diberi pula kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir tersebut tak lain dan tidak bukan adalah sebagai ujian. Ujian yang mana kelak di hari akhir harus dipertanggungjawabkan dan disidangkan perihal apa saja yang dilakukan sewaktu di dunia. Dalam persidangan yang maha dahsyat itu, semua saksi-saksi akan dihadirkan. Semuanya diperintahkan oleh hakim yang maha bijaksana, yaitu Allah Azza wa Jalla, untuk memberikan kesaksian dengan jujur. Mereka tidak bisa ditekan dan dirayu karena mereka hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Di hari itu, mahkamah Allah telah dibuka. Setiap orang akan diadili sesuai dengan perbuatannya. Berbagai bukti dan saksi dihadirkan sehingga tidak ada yang bisa lari atau mencari alasan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka." Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Quran Surah Hud ayat 18. Ada banyak saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan itu. Lalu pertanyaannya, siapa saja saksi-saksi di hari kiamat? Berikut ini ulasan saksi-saksi di akhirat. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksi utama di akhirat yang akan bersaksi tentang perbuatan kita selama hidup di bumi Allah adalah Allah sendiri. Allah akan menjelaskan bahwa kita melakukan dosa ini pada tanggal sekian, hari sekian, pukul sekian di tempat ini. Allah Ta'ala senantiasa mengawasi hambanya selama di dunia, meskipun kita tidak melihatnya, akan tetapi Dia selalu melihat kita. Allah Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu." Quran Surah Al-Hajj ayat 17. Kesaksian para Nabi dan Rasul. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan, para Nabi dan Rasul merupakan duta Allah yang bertugas menyampaikan wahyu kepada umatnya. Selain itu, mereka juga akan menjadi saksi atas amal manusia, sebab mereka lebih mengetahui keadaan umatnya. Mereka akan memberikan kesaksian mengenai siapa saja yang menerima wahyu dari Allah ataupun yang mengingkarinya. Pada hari kesaksian itu, semua Rasul akan bersaksi atas umatnya masing-masing, termasuk Nabi Isa alaihi salam akan bersaksi bahwa ia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka." Quran Surah An-Nisa ayat 159. Dan bagaimanakah jika kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka? Quran Surah An-Nisa ayat 41. Umat Islam. Umat Islam dijadikan umat pertengahan, yakni umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat, dan akan bersaksi di akhirat bahwa para rasul telah menyampaikan risalah kepada kaumnya, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW akan menjadi saksi terhadap umatnya bahwa beliau telah menyampaikan risalahnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan yang demikian itu kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian." Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Lalu dikatakan kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Siapa yang bersaksi untukmu?" Beliau menjawab, "Muhammad dan umatnya."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka yang demikian itu firman Allah, dan yang demikian itu kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan. Yang dimaksud umat pertengahan ialah keadilan. Hadis riwayat Bukhari. Kesaksian malaikat. Sahabat Buya Milenial, saksi selanjutnya adalah para malaikat. Mereka atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sekedar mengawasi dan menyaksikan saja apa yang sedang dan telah kita perbuat. Namun lebih dari itu, mereka mencatatnya dengan catatan yang sangat detail. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inilah kitab atau catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 29. Kelak di hari perhitungan hisab, malaikat akan memberikan kesaksiannya. Allah Ta'ala berfirman, dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Quran Surah Qaf ayat 21. Selama di dunia, setiap perbuatan kita tidak terlepas dari pengawasan malaikat-malaikat Allah yang bertugas mencatat amal. Setiap kita berbuat dosa pasti tercatat pada buku catatan para malaikatnya. Tidak ada yang terlewat sedikit pun, semua dicatat sedemikian detailnya. Allah Ta'ala berfirman, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaan itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Infitar ayat 10-12. Kesaksian bumi. Sahabat Buya Milenial, pada saat kiamat, bumi yang kita huni ini mengabarkan tentang penghuninya. Bumi ini akan berbicara, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran Surah Yasin ayat 12. Mungkin kita jarang menghitung berapa kali seorang mukmin mencium bumi sehari semalam. Ya, minimal sholat wajib yang kita dirikan ada 17 rakaat. Berarti sehari kita mencium bumi minimal 34 kali. Belum ditambah sholat sunnah duha, tahajud, sholat hajat, dan seterusnya. Maka bumi akan berbicara dan mengabarkan mengenai amalan setiap manusia di muka bumi. Semua itu atas izin Allah Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Quran Surah Az-Zalzalah ayat 4. Rasul lalu bertanya, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi jadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang telah mereka perbuat di muka bumi. Bumi itu akan berkata, manusia telah berbuat begini dan begitu pada hari ini dan hari itu. Inilah yang diberitakan oleh bumi. Hadis riwayat Tirmizi. Kesaksian anggota tubuh. Sahabat Buya Milenial, jika di dunia dianugerahkan akal pikiran untuk membuat keputusan dan bertindak, namun di akhirat nanti segala perbuatan kita akan dipersoalkan dan dijawab oleh anggota tubuh yang melaksanakannya. Di dunia manusia boleh saja berbohong, memutar lidahnya untuk menyembunyikan atau menyamarkan perbuatan buruknya. Seperti kejahatan-kejahatan yang dilakukannya dengan bersilat lidah, terkadang malah menjadikannya seolah-olah manusia terbaik di seluruh dunia. Namun di akhirat kelak, Allah menuntut setiap perbuatan jahat manusia tersebut melalui anggota tubuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyai setiap anggota tubuh kita untuk berklarifikasi. Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Quran Surah Yasin ayat 65. Selain itu, kulit manusia pun menjadi saksi di akhirat.
Kulit yang kita jaga, kita lindungi dari duri, senjata tajam, maka nanti di akhirat dia bisa jadi pengkhianat terbesar, menjadi pelapor, menjadi saksi terberat atas semua dosa-dosa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Allah menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata." Quran Surah Fussilat ayat 20-22. Dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan, anggota badan akan bersaksi memberatkan manusia. Setiap anggota badan akan mengatakan, "Saya telah melakukan ini dan itu pada hari ini dan itu." Dan dikhususkan 3 anggota badan dalam ayat ini, pendengaran, penglihatan, dan kulit, karena merekalah yang paling banyak berbuat dosa. Mereka yang mengerjakannya atau mereka menjadi sebab terjadinya dosa. Oleh karena itu sahabat, setiap anggota tubuh memberikan kesaksiannya atas amal-amal kita di dunia. Mata akan bersaksi atas apa yang dilihatnya, telinga bersaksi atas apa yang telah didengarnya, tangan berkisah tentang apa saja yang telah digenggam dan disentuhnya, kaki pun menuturkan kembali riwayat perjalanannya layaknya reportase jurnalistik saking mendetailnya. Anggota tubuh pada hari itu menjadi saksi-saksi nyata yang tak terbantahkan lagi, mengingat kebersamaannya selama di dunia dalam kehidupan manusia. Bersama lidah, tangan, dan kaki, kebijakan-kebijakan ditunaikan, bersamanya pula kemaksiatan diselenggarakan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.